Amir itu ada dua. Satu amir islami, satu amir islahi. Amir islami itu ya seperti para khulafaur rasyidin, para khalifah amir islami. Mananya dia jadi amir untuk semua urusan agama Islam. Iya, ngurus zakat, ngurus baitul mal, ngurus jihad, ngurus semuanya kayak raja aja. Itu amir islami. Ada amir islahi. Amir islahi ini ya kita satu pesantren, kita buat aturan yang berhak jadi amir adalah begini. Atau kita buat organisasi, kita buat aturan yang jadi amir adalah begini. Kita buat kumpulan jemaah haji perjalanan, amir itu yang begini. Itu amir islahi. Nah, menurut Aziz mau saat amir yang mana ini? Islami apa islahi? Hah? Sekarang betul? Iya. Kalau sekarang saya karena belum di dunia belum islami, islahi. Nah, betul. Maka kalau itu amir islahi, hadis-hadis tentang amir islami itu bukan untuk amir islahi gitu. Sebab kalau hadis untuk semua amir, maka semua organisasi yang ini bukan orang Quraisy bubar semua itu, nggak sah semua. Amir keluar 3 hari, amirnya bukan Quraisy, salah juga, nggak sah juga. Kalau hadis amir itu Quraisy pakai untuk semuanya, ya udah, itu nggak sah semua. Nah, gimana juga kalau begitu? Terus mau siapa amirnya kalau begitu? Tapi karena kalau ada amir itu tentang bahwa amir itu dari Quraisy, saya bacakan tadi itu, ada hadis itu. Tapi ulama katakan ini amir islami. Nah, ini perlu dimengerti satu, amir islami. Dan hadis-hadis tentang ancaman kata pada amir nanti mundur sejengkal neraka dan sebagainya, itu amir islami semua itu. Yang udah baiat kemudian mundur maka halal darahnya, itu amir islami. Makanya ada bubot, ada pemberontak kemudian pemberontak boleh diperangi, itu amir islami semua. Itu hadis itu berlaku. Saya kan dikirimin itu oleh orang Temboro, baca tuh hadis-hadis ini. Saya bilang lah, orang ini amir islami ya, antum bawa ke amir islahi, ya nggak cocok, bukan pada tempatnya. Kalau hadis itu antum terapkan di sini, antum anggap oleh saat amir islami, itu tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, Masjid Jami Al-Azhar, Imam Masjidil Haram, itu penentang semua, itu nggak ada barang bayar kewalahan saat kok. Wajib diperangi, itu penentang semua itu. Mau begitu? terus kan Nah, jadi amir islahi, ntar dulu. Maka kalau amir islahi ini, gimana kesepakatan? ya musyawarah. Iya, gimana aturan mainnya yang disepakati? Karena ini amir islahi, biar harus ada dalil ini itu enggak harus ada begitu. Untuk kebaikan masalahnya gimana? Contoh, orang memantapkan, nah, yang berhak jadi faisalah di markas adalah yang perakhir pernah ini. Antum dalilnya mana? Ada nggak dalilnya? Ada. Ya ada, nggak harus ada dalil. Itu sesuai kesepakatan aja untuk ngatur sekelompok namanya orang-orang markas, namanya orang-orang halakoh. Nah, gitu. Nah, sekarang kita kembali ke satu kelompok yang disebut orang jemaah tabligh. Ya, gitu. Kita punya amir kan udah 3 kali ini, yang sudah mutafaq alaih, mulai Ilyas, mulai Yusuf, Maulana Imam Hasan. Gimana aturan mereka jadi amir? Ayo kita lihat gitu. Maulana Ilyas otomatis karena beliau pendirinya. Iya, itu nggak bisa dibahas. Maulana Yusuf sekarang, gimana proses dia Maulana Yusuf jadi amir itu? Apakah Maulana Ilyas meninggal kemudian ini anaknya paling paham maksudnya? Enggak begitu. Beliau waktu sakit meminta, saya jumlahnya lupa ya, 8 atau 10 beberapa ulama untuk musyawarah. Tolong musyawarahkan, kalian putuskan sendiri siapa yang akan menggantikan setelah saya. Gitu. Kalian musyawarahkan yang ganti saya siapa nantinya. Dengan musyawarah. Nah, itu. Dan itu ulama campur loh itu. Campur. Dakwah non dakwah. Oh gitu. Iya. Di zaman itu di maksudnya di Iya diundang. Waktu itu kan belum ada
sampai nyebar ke Arab kemana-mana belum, baru sekitar India aja kan. Nah, itu yang perlu dimengerti. Akhirnya mereka musyawarah, mereka bilang Maulana Yusuf, loh, saya pengen yang lain, enggak, paling layak itu. Dari segi ini, paling Yusuf paling layak. Udah, kalian putuskan, saya terima. Jadi yang membuat keputusan bukan Maulana Ilyas, ulama-ulama itu. Itu ceritanya Maulana Yusuf kepilihnya itu. Bukan otomatis aneh Maulana Yusuf, enggak begitu. Enggak. Nah, itulah proses amir islahi dalam sekumpulan umat Islam namanya Jamaah Tabligh ini begitu. Nah, itu Maulana Yusuf. Maulana Yusuf meninggal dunia, calon 3 orang. Maulana Hasan, Maulana Harun, dan Maulana Ubaidullah. Masing-masing punya pecinta, masing-masing punya orang yang ngefan. Masing-masing ini punya masa, nah gitu. Maka harus diputuskan ini siapa yang akan menjadi amir. Dimintalah Maulana Zakaria sebagai Faisalah. Yang juga Fadilah Amal itu. Makanya dia belum betul. Apa? Nah itu yang mau saya ceritakan. Beliau itu bukan orang yang lagi dakwah 4 bulan 40 hari, enggak. Bukan begitu. Dia itu ulama, ahli dzikir, ahli musonif. Bukan orang otak aja keluar 4 bulan 40 hari, enggak, bukan orang begitu. Tapi beliau yang jadi Faisalah. Tadi awal saya bilang, dari zaman Maulana Ilyas nggak pernah membedakan ulama ini dakwah nggak pernah membedakan begitu. Ulama adalah ulama. Musyawarah mereka ajak ulama untuk musyawarah, walaupun belum pernah keluar sehari pun. Iya, ya itu sampai Faisalah untuk ini aja Maulana Zakaria. Yang beliau syuro bukan, orang Nizamuddin katalah tinggal di Nizamuddin juga enggak, aktif keluar juga enggak. Tapi beliau Faisalahnya. Tapi masih saudara sama Maulana Yusuf. Beliau ini ponakannya Maulana Ilyas. Sudah sepupu ya? Iya, ponakan, ya sepupunya Maulana Yusuf. Beliau lah yang menjadi Faisalah musyawarah. Dengan Maulana Hasan sendiri, saudara siapa? Maulana Hasan iya agak jauh. Saudara sepupu bukan Maulana Yusuf bukan? Bukan jalur itu. Cuman beliau menantu. Oh, mantu Maulana Ilyas. Menantu Maulana Zakaria. Oh, mantu Maulana Zakaria. Iya. Dengan Maulana Hasan ini. Iya. Dan Maulana Yusuf juga menantu Maulana Zakaria loh. Maulana Yusuf juga. Iya. Nah, udah. Akhirnya setelah musyawarah lama sekali, dipilihlah Maulana Inamul Hasan sebagai raja. Wah, orang lewat marah. Berarti masih satu pada Tamim itu. Bentar, Tamim nanti dulu ya. Orang lewat marah. Mereka protes. Kenapa bukan turun Maulana Ilyas? Zaman dulu belum ada WA, belum ada internet. Marahnya gimana? Pasang poster. Oh gitu. Iya. Aligo. Iya, nggak terima. Tapi itu udah diumumkan oleh Maulana Iftikharul Hasan bahwa ini keputusannya. Udah. Nah, itu proses pemilihan Hadraji ketiga. Jadi intinya ada tim yang memang sesepuh, ada Faisalahnya, dia yang memutuskan dengan musyawarah itu. Semuanya begitu dulu. Jadi ketika diputus Maulana Yusuf, Hadraji, berarti otomatis dia setiap musyawarah dia jadi amir. Oh iyalah, namanya amir. Namanya Hadraji begitu, setiap musyawarah dia jadi amir. Termasuk arahan-arahan gitu. Nah, kalau arahan, ini yang perlu diketahui. Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Hasan, setiap akan buat arahan musyawarah dulu. Sama ulama-ulama dakwah dan non-dakwah. Kadang beliau datang, kadang diundang, nggak mesti. Pokoknya sampai semua ulama ridho, bagus, baik, kerjakan, baru dikerjakan. Contoh, ini saya kasih contoh sekalian. Maulana Ilyas rahimahullah, pencetus awal ini. Beliau melihat ada satu sunnah yang
belum kita hidupkan. Ya. Apa sunnah itu? Membawa bendera bagi amir jamaah. Dalilnya banyak, tapi ini belum dihidupkan. Oh iya. Maka beliau akan membuat itu sebagai tertib, karena ini dalilnya kuat. Tapi beliau musyawarah dulu dengan ulama. Ya udahlah, ulama yang pakar bidang hadis. Saya sampaikan, saya ingin menunjukkan sunnah. Apa sunnah itu? Ini dalilnya ini. Gimana? Jangan. Loh, kenapa kok jangan? Ini kan ada, iya ada. Tapi bendera di zaman itu maknanya beda dengan bendera zaman sekarang. Oh ya udah, nggak jadi. Nggak jadi. Udah aja nggak jadi. Kebayang andai kan waktu itu ada, itu kita siap istimewa kayak apa numpuknya bendera Amir itu. Ya itu mau aja karya malah kayak gitu. Bendera itu kayak bendera negara tuh. Ya Allah alam pokoknya gitu aja. Kalau kan kalau dengan bendera itu kan jihad bisa bila sahabat dan orang kafir itu kan. Iya tiap anu bawa bendera memang. Tiap kabilah, tiap kelompok kecil, tiap jamaah kecil ada benderanya. Oh, ada benderanya. Ada liwa, ada royah itu kan yang sekarang sama HTI dikebar-kebarkan itu. Itu mah ada dalilnya. Walaupun dalam satu amir. Oh iya, itu ada bendera amir besar, ada bendera kecil-kecil gitu. Nah, itu beliau batalkan walaupun beliau tahu hadisnya. Kenapa? Karena musyawarah dengan para ulama ini nggak cocok untuk zaman sekarang. Nah, itu namanya fiqhul hadis itu begitu. Nah, makanya kembali ke pertanyaan tertib tadi. Setiap kali akan membuat tertib, maka musyawarah dulu dengan alim ulama. Masuk yang menjawab gitu. Ulama terutama ulama, baik dakwah maupun non dakwah. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Tanpa membedakan dakwah non dakwah. Bahkan seringkali saya punya bukunya kalau itu. Saya dulu hampir menerjemah cuma nggak jadi. Bahkan seringkali beliau undang Mufti Kifayatullah Maulana Husain Ahmad Madani. Loh, motor tadi di belakang nggak? Iya ya, itu. Nah, Maulana Husain Ahmad Madani Mufti Kifayatullah untuk hadir dalam istimewa yang beliau selenggarakan. Untuk apa? Mengawasi bayan beliau jangan sampai ada yang menyimpang. Waktu masih ada dia gitu. Apa? Iya. Iya, Maulana Iyas. Tolong awasi bayan saya, jangan sampai ada Dia yang dulu. Iya. Beliau minta kalau ada menyimpang turun beritahu saya. Saya nggak pengen ada setitik pun yang ini menyimpang dari sunnah dan dari syariah. Cuma ya begitu. Maulana Yusuf pun begitu juga dalam tertib itu ya. Begitu juga beliau merasa bahwa Maulana Ilmuul Hasan lebih paham tertib daripada beliau sendiri, walaupun beliau amir. Oh, kata Maulana Yusuf. Walaupun dia amir. Waktu dia masih jadi haji. Iya. Dalam posisi beliau menjadi hadraji, kalau ada masalah dalam dakwah, tertib dalam dakwah, itu beliau tidak akan memutuskan kalau Maulana Ilmuul Hasan ada di situ dan belum dihadirkan. Belum seorang. Iya, belum, nggak berani memutuskan. Kenapa? Karena dalam safar, dalam mujahadah dakwah, Maulana Ilmuul Hasan lebih lama daripada Maulana Yusuf. Iya. Maksudnya Ilmuul Hasan yang usia usianya saya nggak tahu, saya nggak ngitung aja, nanti bisa dihitung sebenarnya. Kemudian kalau Anwar Yusuf kemungkinan ya, tapi saya belum pernah hitung gitu. Satu bahasa berdua itu. Iya, zaman. Jadi beliau mau musyawarah tuh panggil mereka, panggil. Jadi keadaan sampai 3 orang diutus tuh saking pengen segera datang gitu. Kok belum datang? Kamu berangkat susul. Kamu berangkat susul sampai begitu. Yang cerita itu yang hadir waktu itu. Makanya saya sanad ini cerita ini mutasil, bukan kata orang, bukan apa. Ini dari orang yang hadir. Yang hadir dalam musyawarah Maulana Yusuf. Gitu. Kalau Ilmuul Hasan sudah datang menyampaikan apa pengalaman Maulana Ilyas dan sebagainya, baru bukan oh ya ini begini baru begitu. Itu zaman Maulana Yusuf. Begitu Maulana Ilmuul Hasan menjadi hadraji, setelah dilantik Maulana Zakaria tanya beberapa hari kemudian, setelah kau menjadi hadraji, bagaimana sikap kawan-kawanmu? Maka kata Maulana Ilmuul Hasan,
mereka mencintai saya melebihi sebelumnya. Ya, sebelum jadi Hadraji itu mereka cintanya, setelah jadi Hadraji lebih cinta lagi. Kok bisa begitu? Kenapa? Nah, padahal kata Allah yang sezaman kan mungkin ada cemburu dan sebagainya. Ini enggak, mereka lebih cinta. Kenapa? Karena dulu sebelum jadi Hadraji, saya orang yang paling banyak punya buah pikiran dan usulan. Tapi setelah saya jadi Hadraji, saya pendam usulan saya, nggak pernah saya munculkan. Saya ambil usulan mereka, itulah keputusan saya. Terus kalau anak gitu, anak mulai suka kasih. Siapa? Warna halus ini anak mulai busuk. Iya. Bapaknya malah sehat. Iya. Nah, itu nggak jadi Hadraji, orang banget protes. Oh, waktu udah masih tidak ada duit, kenapa nggak mau turun? Iya. Nah, itu prosesnya. Nah, prosesnya.